Mengapa kita tidak perlu dihakimi? Kita semua melakukan dosa. Mengapa tidak perlu dihakimi? Karena itulah alasannya. Sebelumnya kita semua melakukan dosa. Termasuk kami. Termasuk bahkan Siber, yang nanti akan menjadi juru selamat, juga melakukan dosa. Tapi tidak perlu dihakimi. Apa alasannya? Karena kita telah bertobat. Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung dosa kita. Kita percaya. Maka Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menanggung dosa kita. Jadi kita tidak perlu dihakimi. Tidak perlu terus menanggung dosa kita sendiri. Karena Tuhan sudah menebus kita. Lalu kenapa dulu kita berdosa? Roh di dalamnya adalah roh dosa. Setan masuk ke dalamnya. Hidup setan. Roh setan masuk ke dalam. Karena itu semua yang kita lakukan sama seperti setan. Maka harus dihakimi. Tapi karena Tuhan sudah menanggung dosa kita. Dosa yang dulu kita lakukan. Tidak lagi dihakimi. Tuhan juga mengampuni. Lalu apakah kita akan berdosa di masa depan? Sudah tidak lagi berdosa. Karena kita tidak lagi di bawah nama setan. Tapi, percaya kepada Yesus dan di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah nama Tuhan. Setelah dibaptis dalam nama Roh Kudus. Kita sudah berada di bawah nama Tuhan, Kristus, dan Roh Kudus. Di bawah nama Tuhan, Kristus, dan Roh Kudus. Maka roh di dalam menjadi milik Tuhan. Di bawah nama Kristus. Di bawah nama Roh Kudus. Apakah Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus berkuasa? Berkuasa menyelamatkan kita. Di dalam kita tidak lagi dikendalikan dosa. Tuhan berkuasa. Oleh karena itu, hidup kita tidak lagi dari setan. Tapi hidup di dalam. Mampu menerima Roh Kudus. Roh kita sudah menjadi roh yang lahir baru masuk ke dalam. Jadi yang kita pikirkan dan renungkan. Dulu sama seperti setan. Sekarang seperti siapa? Sekarang seperti Tuhan. Kenapa begitu? Apa yang ada di dalam? Seperti itulah kita. Dulu dosa dan setan tinggal di dalam kita. Setan memberikan kita label dosa. Dosa iblis tinggal dalam kita. Oleh karena itu semua yang kita lakukan dulu hampir pasti akan dihakimi. Tapi sekarang, segala yang kita lakukan sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan. Karena kita sudah berganti menjadi manusia baru. Sudah berganti menjadi manusia baru. Maka kita melihat masalah menurut siapa? Dulu kita memandang masalah. Melihat masalah disebut membedakan baik dan buruk. Dulu menilai baik buruk berdasarkan sudut pandang setan. Sekarang kita menilai baik buruk berdasarkan sudut pandang Tuhan. Berdasarkan Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu mulai sekarang, kita tidak lagi berdosa. Karena di dalam ada Tuhan dan Kristus. Tuhan menjadi hidup kita. Roh Kudus Tuhan menjadi roh kita. Roh Kudus Tuhan menjadi Tuhan kita. Menjadi roh Tuhan kita. Roh Kristus menjadi Tuhan kita. Menjadi roh Tuhan kita. Oleh karena itu Tuhan kita. Dan Tuhan menetap di dalam kita. Menguasai roh kita. Tuhan dan Kristus menetap dalam roh kita. Menguasai roh kita. Memimpin roh kita. Tuhan roh kita menjadi Tuhan roh kita. Oleh karena itu kita menilai baik buruk sama seperti Tuhan. Masalah yang dilihat juga sama dengan Tuhan. Roh Kudus membedakan baik dan buruk sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, semua yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, tidak perlu dihakimi lagi. Kenapa manusia dihakimi? Karena manusia tidak mau menerima Yesus. Maka di dalam manusia ada iblis. Di dalamnya ada roh iblis. Membedakan benar dan salah menurut kehendak iblis. Menganggap kegelapan sebagai terang. Menganggap terang sebagai gelap. Menganggap pahit sebagai manis. Menganggap manis sebagai pahit. Menganggap keadilan sebagai kejahatan. Menganggap kejahatan sebagai keadilan. Menganggap benar sebagai salah. Menganggap salah sebagai benar. Sudah membalikan benar dan salah. Roh iblis ada di dalam mereka. Segala yang mereka lakukan sama seperti iblis. Maka mereka harus dihakimi. Sebenarnya kita seharusnya dihakimi. Tapi tidak perlu dihakimi. Karena sudah menanggung dosa kita. Dan kita juga sudah berganti hati yang baru. Sama seperti Tuhan. Tak disangka kita berubah menjadi seseorang. Dan menjadi anak Tuhan. Lalu Sang Bapa memerintahkan. Kita menjadi hakim. Menghakimi siapa? Menghakimi semua yang milik iblis. Bapa bahkan memberikan seluruh kuasa kepada kita. Agar kita memiliki seluruh kuasa untuk menghakimi semua yang milik iblis, bangsa dan suku, sampai pada peperangan Harmagedon nantinya. Bagai memecahkan vas yang pecah belah. Seperti memecahkan vas yang pecah. Dan juga ada perintah. Ada kuasa penuh untuk memerintahkan 4 malaikat besar, untuk membunuh sepertiga umat manusia pada waktu yang sama. Sepertiga karena Tuhan memberikan kuasa penghakiman kepada kita. Kita dapat menetapkan semua yang milik iblis sebagai orang jahat. Menetapkan semua yang milik iblis sebagai orang bersalah. Menghancurkan semua milik setan ke dalam api belerang. Ini karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan menjadi hakim. Amin.